Pernahkah teman-teman bertanya, mengapa saat kita di pantai dengan mengenakan baju warna hitam akan terasa lebih panas dibandingkan saat mengenakan baju warna putih? Semua itu berkaitan dengan konsep dan fenomena kuantum. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Atskia. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang fenomena kuantum. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sebelum masuk ke latihan soal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fenomena kuantum. Apa sih fenomena kuantum itu? Fenomena kuantum atau fisika kuantum adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku materi dan energi yang ada pada tingkat molekuler, atom, nuklir, hingga mikroskopis. Nah teman-teman, ada 5 macam fenomena kuantum loh. Apa aja ya? Yang pertama yaitu teori Max Planck, dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Planck menjelaskan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisi atau diskrit tak bermuatan, sehingga seringkali disebut dengan foton. Besar energi yang berkaitan dengan tiap foton adalah E sama dengan H dikali V sama dengan H dikali C per lambda. Sehingga untuk sebuah N foton, maka energinya dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan N dikali H dikali V sama dengan N dikali H dikali C per lambda. Dengan H, tetapan Planck yaitu 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule per second. V atau F yaitu frekuensi getaran molekul dengan satuan Hertz. Lambda, panjang gelombang cahaya dengan satuan meter. C yaitu cepat rambat cahaya, nilainya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. E yaitu energi foton dengan satuan Joule. Dan N adalah bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua ada efek fotolistrik, di mana terjadi gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika dijatuhi gelombang elektromagnetik. Menurut Einstein, elektron-elektron pada permukaan gelombang menyerap energi gelombang elektromagnetik yang memiliki energi ikat sebesar HV0, dan elektron yang keluar berenergi EK atau energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik elektron dan potensial henti dapat dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan E dikurang W, EK sama dengan H dikali F dikurang H dikali F0, EK sama dengan H dikali F kurang F0, V0 sama dengan H dikali F dikurang W per E, dengan E besar yaitu energi foton dengan satuan Joule, W adalah energi ikat dengan satuan Joule, EK adalah energi kinetik elektron satuan Joule, H adalah tetapan Planck yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule per second, M yaitu massa elektron satuannya kilogram, V atau F yaitu frekuensi gelombang elektromagnetik dengan satuan Hertz, V0 yaitu potensial henti, dan F0 yaitu frekuensi ambang batas. Yang ketiga ada efek Compton, dicetuskan oleh Arthur Compton. Pada percobaan penembakan elektron yang diam oleh foton, ternyata elektron tersebut terpental. Hal ini menyebabkan fotonnya terhambur dengan energi yang lebih kecil, karena panjang gelombangnya lebih besar daripada foton yang datang. Selisih kedua panjang gelombang tersebut dirumuskan sebagai berikut. Delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per MO dikali C dikali buka kurung 1 min cos theta. Dengan lambda aksen yaitu panjang gelombang foton terhambur dengan satuan meter, dan lambda panjang gelombang datang dengan satuan meter. Lalu MO yaitu massa elektron dengan nilai 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg, dan theta yaitu sudut hamburan. Yang keempat ada radiasi benda hitam. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann yang berbunyi, jumlah energi yang dipancarkan benda hitam per satuan luas permukaan per satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Rumus yang digunakan yaitu I sama dengan P per A sama dengan
E dikali sigma dikali T pangkat 4. Dengan I yaitu intensitas radiasi benda dengan satuan W per M kuadrat, P yaitu daya radiasi, A yaitu luas penampang, E adalah emisivitas benda dengan E lebih besar dari 0 kurang dari 1, sigma yaitu konstanta Stefan Boltzmann dengan nilai 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per M kuadrat K pangkat 4, dan T adalah suhu mutlak benda dengan satuan Kelvin. Yang terakhir yaitu hukum pergeseran Wien. Dijelaskan bahwa spektrum radiasi benda hitam pada suhu berapapun berkolerasi dengan spektrum pada suhu lainnya. Sehingga jika bentuk spektrum pada suatu suhu diketahui, bentuk spektrum pada suhu lainnya dapat ditentukan. Wien sendiri merumuskan bahwa panjang gelombang pada puncak spektrum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda, sesuai dengan persamaan berikut. Lambda M sama dengan T dikali C, dengan lambda M yaitu panjang gelombang pada energi pancar maksimum dengan satuan meter, T yaitu suhu dalam Kelvin, dan C adalah tetapan pergeseran Wien dengan nilai 2,898 dikali 10 pangkat min 3 MK. Berdasarkan materi dan rumus-rumusnya, yuk kita latihan soal. Soal pertama, menurut model atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti hanya pada lintasan tertentu. Besarnya momentum sudut elektron pada lintasan itu adalah A berbanding terbalik dengan momentum linear, B berbanding terbalik dengan tetapan Rydberg, C berbanding terbalik dengan tetapan Planck, D berbanding lurus dengan tetapan Rydberg, E berbanding lurus dengan tetapan Planck. Berdasarkan rumus momentum sudut elektron, yaitu L sama dengan NE dikali V dikali Rn sama dengan N, di mana L adalah momentum sudut, Me adalah massa elektron, Rn adalah jari-jari ke N orbit, N adalah bilangan kuantum, dan H adalah konstanta atau tetapan Planck. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa besarnya momentum sudut elektron berbanding lurus dengan tetapan Planck. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal kedua, pada gejala fotolistrik diperoleh grafik hubungan I atau kuat arus yang timbul terhadap V atau tegangan listrik sebagai berikut. Upaya yang dilakukan agar grafik A menjadi grafik B adalah A mengurangi intensitas sinarnya, B menambah intensitas sinarnya, C menaikkan frekuensi sinarnya, D menurunkan frekuensi sinarnya, E mengganti logam yang disinari. Dalam gambar dapat dilihat bahwa I atau kuat arus pada grafik A lebih besar daripada grafik B. Supaya grafik A menjadi grafik B, maka nilai I harus diperkecil. Dibutuhkan foton lebih sedikit. Maka yang harus dilakukan adalah mengurangi intensitas sinarnya. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Gimana, mudah kan? Soal ketiga, permukaan katode disinari cahaya sampai pada frekuensi tertentu dan ternyata belum terjadi fotoelektron. Agar permukaan katode memancarkan fotoelektron, usaha yang dapat dilaksanakan adalah A. Mengurangi tebal katode, B. Memperbesar ukuran katode, C. Memperbesar intensitas cahaya, D. Memperbesar frekuensi cahaya, E. Memperbesar panjang gelombang cahaya. Jika fotoelektron tidak terjadi, artinya energi cahaya yang disinarkan masih kurang. Untuk itu, frekuensi cahaya harus diperbesar hingga menghasilkan energi yang cukup. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Ternyata mudah ya? Soal keempat, jika suhu mutlak benda adalah T, menurut Stefan Boltzmann, daya radiasi termal benda sebanding dengan A2T, B4T, C T pangkat 2, D T pangkat 3, E T pangkat 4. Penelitian Stefan Boltzmann menyatakan bahwa laju radiasi kalor suatu benda sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan benda tersebut. Jika suhu mutlak benda adalah T, maka radiasi termal benda sebanding dengan T pangkat 4. Jadi jawabannya adalah E. Soal kelima, perbandingan besarnya kalor yang dipancarkan oleh suatu benda dengan besar kalor yang dipancarkan oleh benda hitam disebut A. Emisivitas, B. Konduktivitas, C. Permitivitas, D. Relativitas, E. Superkonduktivitas. Perbandingan besarnya kalor yang dipancarkan oleh suatu benda dengan besar kalor yang dipancarkan oleh benda hitam disebut emisivitas. Konduktivitas adalah suatu besaran intensif bahan yang menunjukkan kemampuannya untuk menghantarkan panas. Permitivitas adalah ukuran hambatan dalam membentuk medan listrik melalui media. Relativitas adalah teori dari Albert Einstein yang prinsipnya mengatakan bahwa hukum fisika adalah sama dimanapun.
Sedangkan superkonduktivitas adalah suatu fenomena pada suatu material yang tidak memiliki hambatan di suatu nilai suhu tertentu. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal ke-6, ilmuwan yang melakukan penelitian bahwa laju radiasi kalor suatu benda sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan benda tersebut adalah A. James Clerk Maxwell dan H.A. Lorentz, B. Joseph Henry dan Ludwig Boltzmann, C. Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann, D. Albert Einstein dan Louis de Broglie, E. Albert Einstein dan Niels Bohr. Tahun 1879, Joseph Stefan melakukan eksperimen bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan oleh semua benda hitam panas pada semua frekuensi adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Beberapa tahun kemudian, berdasarkan teori gelombang elektromagnetik cahaya, Ludwig Boltzmann menurunkan hukum yang diungkapkan oleh Stefan dari gabungan termodinamika dan persamaan-persamaan Maxwell. Persamaan tersebut dikenal dengan hukum Stefan-Boltzmann, yang isinya adalah laju radiasi kalor suatu benda sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan benda tersebut. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal ke-7, benda A yang memiliki suhu permukaan TA memancarkan energi termal WA, sedangkan benda B yang memiliki suhu permukaan TB memancarkan energi termal WB. Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa ATA lebih besar dari TB dan WA lebih kecil dari WB, BTA lebih kecil dari TB dan WA lebih kecil dari WB, CTA lebih besar dari TB dan WA lebih besar dari WB, DTA lebih kecil dari TB dan WA lebih besar dari WB, ETA sama dengan TB dan WA lebih kecil dari WB. Pada gambar, sumbu W menyatakan energi termal, sumbu F menunjukkan frekuensi, garis biru menunjukkan suhu permukaan benda A, dan garis merah menunjukkan suhu permukaan benda B. Titik awal garis TA tidak sama dengan titik awal garis TB. Jika garis TA digeser ke kanan sehingga berhimpitan dengan garis TB, maka dapat dilihat bahwa suhu permukaan benda A sama dengan suhu permukaan benda B, dan energi termal benda A lebih kecil daripada energi termal benda B. Jadi jawaban yang benar adalah E. Gimana? Mudah kan? Soal ke-8, berikut yang merupakan satuan intensitas radiasi adalah A. Watt per second, B. Joule per second, C. W per M kuadrat, D. Joule per M kuadrat, E. Joule per M dikali S kuadrat. Rumus intensitas radiasi adalah I sama dengan P per A sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4, di mana I adalah intensitas radiasi dengan satuan watt per M kuadrat, P adalah daya radiasi dengan satuan watt, A adalah luas permukaan benda dengan satuan M kuadrat, E adalah koefisien emisivitas benda, dan sigma adalah tetapan Stefan-Boltzmann dengan nilai 5,67 kali ke 10 pangkat 8 W per M, dan T adalah suhu mutlak benda dengan satuan Kelvin. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal 9, teknologi berikut ini yang menerapkan konsep efek fotolistrik adalah A. Fotografi digital, B. Fotografi analog, C. Mikroskop elektron, D. Fotoronsen, E. Sel surya. Teknologi yang menerapkan konsep efek fotolistrik adalah sel surya. Efek fotolistrik ini akan muncul ketika cahaya tampak atau radiasi UV jatuh ke permukaan benda tertentu. Cahaya tersebut mendorong elektron keluar dari benda tersebut yang jumlahnya dapat diukur dengan meteran listrik. Karena itu, sel surya dapat membangkitkan tenaga listrik dari cahaya matahari. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal ke-10, konstanta Stefan-Boltzmann punya satuan AJ kali M pangkat min 2 dikali K pangkat min 4, BW kali M pangkat min 2 kali K pangkat min 4, CW kali K pangkat 4 kali M pangkat min 2, DJ kali K pangkat 4 kali M pangkat min 2, EJ kali M pangkat 2 dikali K pangkat 4. Tetapan Stefan-Boltzmann adalah 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per M pangkat 2 dikali K pangkat 4. Dengan begitu, satuan tetapannya adalah W per M pangkat 2 dikali K pangkat 4 atau W dikali M pangkat min 2 kali K pangkat min 4. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, jika suhu permukaan benda 483 Kelvin, panjang gelombang yang dipancarkan benda itu pada intensitas maksimum adalah A. 2 mikrometer, B. 3 mikrometer, C. 4 mikrometer, D. 5 mikrometer, E. 6 mikrometer. Diketahui suhunya atau T yaitu 483 Kelvin. Yang ditanya adalah lambda atau panjang gelombang tersebut. Nah, untuk soal ini cara menjawabnya yaitu kita menggunakan rumus lambda dikali T sama dengan C adalah tetapan pergeseran Wind. Kita substitusi angkanya menjadi lambda dikali 483 sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat min 3. Lambda sama dengan
2,898 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 483. Hasilnya yaitu 6 kali 10 pangkat min 6 meter atau 6 mikrometer. Jadi jawabannya adalah E. Nah, soal selanjutnya yaitu benda A dan benda B yang dibuat dari bahan yang sama berturut-turut memiliki suhu 27 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Perbandingan energi termal yang dipancarkan oleh benda A dan benda B adalah A 27 banding 127, B 27 banding 245, C 27 banding 256, D 81 banding 127, E 81 banding 256. Diketahui T1 atau suhu 1 yaitu 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin yaitu dengan ditambah 273, hasilnya 300 Kelvin. Lalu T2 yaitu 127 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin yaitu menjadi 400 Kelvin. Yang ditanya adalah perbandingan P1 dan P2 atau energi termal 1 atau energi termal A, benda A, dan energi termal benda B. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus perbandingan P1 per P2 sama dengan E atau koefisien emisivitas benda dikali tetapan Stephen Boltzmann dikali A atau luas permukaan dikali suhu mutlak benda 1 dipangkatkan 4 per E dikali ketetapan Stephen Boltzmann dikali A dikali suhu mutlak benda 2 dipangkatkan 4. Nah, itu bisa kita coret menjadi P1 per P2 sama dengan suhu mutlak benda 1 dipangkatkan 4 per suhu mutlak benda 2 dipangkatkan 4. Itu kita substitusikan angkanya, itu menjadi P1 per P2 sama dengan 300 pangkat 4 per 400 pangkat 4. Menjadi P1 per P2 sama dengan 81 per 256. Jadi jawabannya adalah E. Soal berikutnya, jika intensitas radiasi maksimum matahari terletak pada frekuensi 6 kali 10 pangkat 14 Hz, maka suhu permukaan matahari kira-kira A. 1450 Kelvin, B. 2900 Kelvin, C. 4350 Kelvin, D. 5800 Kelvin, E. 7250 Kelvin. Diketahui frekuensinya atau F yaitu 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Yang ditanya adalah suhu. Untuk menjawab soal ini yaitu kita tahu bahwa panjang gelombang rumusnya yaitu C sama dengan lambda dikali F. Dengan C yaitu kecepatan cahaya. Menjadi lambda sama dengan C per F. Dengan menggunakan hukum pergeseran Wien, kita tahu bahwa ada rumus lambda dikali T sama dengan C. T sama dengan C per lambda. Kita substitusi lambda dengan rumus yang awal tadi menjadi C dikali F per C. Substitusi angkanya, T sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 dikali 6 kali 10 pangkat 14 per. Kita tahu kecepatan cahaya yaitu nilainya adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, menghasilkan nilai T atau suhunya yaitu 5800 Kelvin. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, laju energi radiasi dari suatu benda adalah 912,5 W. Apabila benda berbentuk bola dengan jari-jari 8 cm dan dipanaskan hingga mencapai suhu 760 Kelvin, maka emisivitas benda tersebut adalah A 0,3, B 0,4, C 0,5, D 0,6, E 0,7. Diketahui P atau laju energi radiasi yaitu 912,5 W. R atau jari-jari 8 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,08 meter. T atau suhunya 760 Kelvin. Yang ditanya adalah E atau emisivitas benda. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus E sama dengan P per ketetapan Stephen Boltzmann dikali A atau luas permukaan dikali suhu pangkat 4 atau T pangkat 4. Menjadi E sama dengan 912,5 per 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 4 pi r kuadrat. Kenapa 4 pi r kuadrat? Karena benda tersebut berbentuk bola. Nah, luas permukaan bola yaitu 4 pi r kuadrat menjadi 4 pi dikali 0,08 dipangkatin 2 dikali 760 pangkat 4 menghasilkan nilai E yaitu sama dengan 0,6. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, sebuah benda hitam sempurna dengan luas permukaan 10 cm persegi mempunyai suhu 627 derajat Celcius. Energi yang dipancarkan benda hitam itu selama 1 second adalah A 216 Joule,
B 374 joule, C 422 joule, D 512 joule, E 600 joule. Diketahui A atau luas permukaannya yaitu 10 cm persegi. Kita ubah ke meter persegi menjadi 10 pangkat min 3. Suhunya yaitu 627 derajat Celcius ubah ke Kelvin menjadi 900 Kelvin. T atau waktunya yaitu 1 second. Yang ditanya adalah W atau energi yang dipancarkan benda hitam tersebut. Nah, cara menjawab soal ini yaitu kita gunakan rumus W sama dengan E atau koefisien emisivitas benda dikali ketetapan Stephen Boltzmann dikali A atau luas permukaan dikali suhu pangkat 4 dikali waktunya atau T. Kita substitusi angkanya, W sama dengan 1. Kenapa 1? Karena benda tersebut hitam sempurna. Nah, jadi E-nya yaitu bernilai 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 3 dikali 900 pangkat 4 dikali 1. W sama dengan 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 3 dikali 6,561 dikali 10 pangkat 8 dikali 1. Menghasilkan W sama dengan 374 joule. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal berikutnya, soal nomor 16. Sebuah foton punya energi radiasi sebesar 3,5 dikali 10 pangkat min 16 joule. Panjang gelombang radiasi foton tersebut adalah A 5,68 dikali 10 pangkat min 10 meter, B 5,68 dikali 10 pangkat min 4 meter, C 5,68 dikali 10 pangkat min 5 meter, D 5,68 dikali 10 pangkat min 7 meter, E 5,68 dikali 10 pangkat min 6 meter. Diketahui E atau energi radiasinya yaitu 3,5 dikali 10 pangkat min 16 joule. Yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambdanya. Untuk menjawab soal ini kita gunakan hukum Planck, yaitu rumusnya E sama dengan H dikali F. E sama dengan H dikali C per lambda. Kita substitusiin angkanya, 3,5 dikali 10 pangkat min 16 sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34, yaitu H-nya itu konstanta Planck-nya, dikali 3 kali 10 pangkat min 8, yaitu konstanta kecepatan cahayanya per lambda. Lalu 3,5 dikali 10 pangkat min 16 sama dengan 19,89 dikali 10 pangkat min 26 per lambda. Lambda yaitu sama dengan 19,89 dikali 10 pangkat min 26 per 3,5 dikali 10 pangkat min 16. Menjadi lambda sama dengan 5,68 dikali 10 pangkat min 10. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya, diketahui benda A dan benda B terbuat dari bahan yang sama, berturut-turut mempunyai suhu 127 derajat Celcius dan 227 derajat Celcius. Perbandingan energi termal yang dipancarkan oleh benda A dan benda B adalah A 0,11, B 0,21, C 0,31, D 0,41, E 0,51. Diketahui TA atau suhu A yaitu 127 derajat Celcius, ubah ke Kelvin menjadi 400 Kelvin. Lalu suhu B atau TB sama dengan 227 derajat Celcius, ubah ke Kelvin menjadi 500 Kelvin. Yang ditanya adalah perbandingan energi termal A dan B. Ini sama ya, kita gunakan rumus yang sebelumnya, soal sebelumnya, yaitu PA per PB sama dengan E dikali ketetapan Stephen Boltzmann dikali A dikali suhu mutlak benda A dipangkatkan 4 per E dikali tetapan Stephen Boltzmann dikali A dikali suhu mutlak benda B dipangkatkan 4, yaitu menjadi PA per PB sama dengan, kita substitusi angkanya, 400 pangkat 4 per 500 pangkat 4. PA per PB sama dengan 0,41. Jadi jawabannya adalah D. Nah, soal berikutnya, jika diketahui suhu permukaan benda 289,8 Kelvin, panjang gelombang yang dipancarkan benda itu pada intensitas maksimum adalah A 6 mikrometer, B 7 mikrometer, C 8 mikrometer, D 9 mikrometer, E 10 mikrometer. Diketahui T-nya atau suhunya 289,8 Kelvin. Yang ditanya adalah lambda atau panjang gelombang tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan hukum tetapan pergeseran Wien, yaitu lambda dikali T sama dengan C. Lambda sama dengan C per T, di mana C adalah konstanta Wien.
Kita substitusikan angkanya 2,898 dikali 10 pangkat min 3 per 289,8. Lambda sama dengan 0,000001. Sama aja dengan 10 mikrometer. Jadi lambdanya 10 mikrometer. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 19, energi yang diradiasikan per detik oleh benda hitam pada suhu T1 besarnya 81 kali energi yang diradiasikan per detik pada suhu T0. Maka T1 adalah A1,5 T0, B2 T0, C3 T0, D4 T0, E4,5 T0. Diketahui E1 atau energi 1 sama dengan 81 kali energi 0. Ditanya itu T1. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus radiasi benda hitam, yaitu E sama dengan Q per T sama dengan E dikali tapan Stephen Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Q per T sama dengan T pangkat 4. E1 per E0 sama dengan T1 pangkat 4 per T0 pangkat 4. E1 yaitu tadi 81 E0 per E0 sama dengan T1 pangkat 4 per T0 pangkat 4. T1 pangkat 4 sama dengan 81 T0 pangkat 4. T1 sama dengan akar pangkat 4 dari 81 dikali T0 pangkat 4. Menghasilkan T1 sama dengan 3 T0. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, dalam model atom Bohr, energi yang dibutuhkan oleh elektron atom hidrogen untuk pindah dari orbit dengan bilangan kuantum 1 ke 3 adalah A 1,50 eV, B 1,90 eV, C 2,35 eV, D 12,09 eV, E 13,20 eV. Diketahui En sama dengan min 13,6 per N kuadrat eV. Nah, ini kita gunakan rumus tingkat energi elektron. Yang ditanya adalah delta E. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus mengurangi energi dari bilangan kuantum ketiga ke energi 1. Nah, rumusnya yaitu adalah delta E sama dengan E3 min E1. Nah, E3 yaitu min 1,51. Dapat dari mana? Nah, E3 itu dapat dari min 13,6 per N kuadrat. Nah, N-nya itu kan 3 ya, jadi kita masukkan min 13,6 per 3 kuadrat menghasilkan min 1,51. Jadi delta E sama dengan min 1,51 min E1-nya min 13,6. Nah, atau energi dasarnya ya. Energi dasar itu kita dapatnya min 13,6. Nah, delta E menghasilkan 12,09. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 21. Dalam model atom Bohr, elektron atom hidrogen bergerak dengan bilangan kuantum N. Jika energi ionisasi elektron sama dengan 1/16 kali energi ionisasi elektron itu pada keadaan dasar, maka nilai N sama dengan A2, B4, C8, D16, E32. Diketahui E1 atau energi dasarnya yaitu min 13,6. Nah, lalu energi ionisasi elektronnya 1/16 E1 atau energi dasarnya. Yang ditanya adalah N-nya. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus tingkat energi elektron yaitu En sama dengan min 13,6 per N kuadrat. Lalu kita substitusikan angkanya, min 13,6 per N kuadrat sama dengan 1/16 dikali min 13,6 per 1 kuadrat. Itu min 13,6-nya bisa kita coret menjadi 1/N kuadrat sama dengan 1/16 dikali 1/1. 1/N kuadrat sama dengan 1/16. N kuadrat sama dengan 16. N sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal selanjutnya, sebuah elektron pada atom hidrogen berpindah dari kulit M ke kulit K. Jika tetapan Rydberg adalah R, panjang gelombang yang terjadi adalah A 8/9R, B 9/8R, C 17/9R, D 9/17R, E 8/17R. Diketahui tetapan Rydberg sama dengan R. Ni atau Nm sama dengan 3, Nf atau Nk sama dengan 1. Kenapa Nm sama dengan 3, Nk sama dengan 1? Karena elektron berpindah dari kulit M ke kulit K.
Berdasarkan kulit atom, kulit M punya bilangan kuantum 3, sedangkan kulit K punya bilangan kuantum 1. Lalu yang ditanya adalah lambda, atau panjang gelombang yang terjadi atau panjang gelombang tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per NF pangkat 2 dikurang 1 per NI pangkat 2. Lalu kita substitusikan angkanya, yaitu R dikali buka kurung 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat tutup kurung, sama dengan R dikali 1 dikurang 1 per 9, sama dengan R dikali 8 per 9. Lalu 1 per lambda sama dengan 8R per 9. Lambda sama dengan 9 per 8R. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, bola logam yang dipancarkan pada suhu 127 derajat Celcius memancarkan radiasi dengan intensitas 1000 W kali M pangkat min 2. Emisivitas bola logam tersebut adalah A. 0,456, B. 0,689, C. 0,856, D. 0,921, E. 0,956. Diketahui intensitas radiasi atau I sama dengan 1000 W M pangkat min 2. Lalu suhunya 127 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin menjadi 400 Kelvin. Yang ditanya adalah E atau emisivitas tersebut, bola logam tersebut. Nah, pada soal ini kita gunakan rumus intensitas radiasi di radiasi benda hitam, yaitu rumusnya I sama dengan E atau koefisien emisivitas benda dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali suhu pangkat 4. Substitusikan angkanya, 1000 sama dengan E dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 400 pangkat 4. 1000 sama dengan E dikali 1451,52. E sama dengan 1000 dibagi 1451,52. Menghasilkan E sama dengan 0,689. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 24. Suhu benda yang mempunyai energi radiasi maksimum pada panjang gelombang 5,8 kali 10 pangkat min 10 meter adalah Kelvin. A. 5 kali 10 pangkat 4, B. 5 kali 10 pangkat 5, C. 5 kali 10 pangkat 6, D. 5 kali 10 pangkat 7, E. 5 kali 10 pangkat 8. Diketahui lambdanya atau panjang gelombangnya 5,8 dikali 10 pangkat min 10 meter. Yang ditanya adalah suhunya atau T-nya. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan hukum tetapan pergeseran Wien. Nah, untuk mencari suhu, itu berarti rumusnya yaitu T sama dengan C per lambda, di mana C adalah konstanta Wien. Nah, kita substitusikan angkanya, 2,90 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 5,8 dikali 10 pangkat min 10, yaitu sama dengan 500.000. Jadi, T atau suhunya adalah 5 kali 10 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah B. Soal terakhir, panjang gelombang terpanjang deret Balmer adalah A. 656,3 nanometer, B. 543,4 nanometer, C. 486,2 nanometer, D. 380 nanometer, E. 364,6 nanometer. Diketahui R sama dengan 1,097 kali 10 pangkat min 7. Yang ditanya adalah lambda terpanjang atau panjang gelombang terpanjang. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tahu bahwa panjang gelombang terpanjang dihasilkan jika terjadi transisi dari NI sama dengan 3 ke NF sama dengan 2. Maka, rumusnya 1 per lambda sama dengan R dikali buka kurung 1 per NF pangkat 2 dikurang 1 per NI pangkat 2 tutup kurung. Sama dengan kita substitusikan angkanya, 1,097 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1,097 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 per 4 dikurang 1 per 9 menghasilkan 656,3 nanometer. Jadi jawabannya adalah A. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah fenomena kuantum itu dibagi menjadi 5 macam, yaitu teori Max Planck, efek fotolistrik, efek Compton, radiasi benda hitam, dan hukum pergeseran Wien.
Wah, ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya teman-teman. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.